leko paco kurapan jene maleteri leko paco senato jenuh pasayang tenang nanung maling-maling kasumang saing kana lebakanu boli makam masalah talasa tak ronan maneten aku banyowe yang dingin maneten aku banyowe yang dingin The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau hajah bagi perempuan. Labbaik Allahumma labbaik. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hashim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokro Minoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.
Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang rasanya kita berjumpa pada siang hari ini di hari Selasa tanggal 18 Juli 2023. Tentunya seperti biasa setiap jam 11 ya sahabat budaya kita akan bersama dalam program acara Obrolan Budaya. Obrolan Budaya dengan narasumber kita insya Allah ada di Zoom ya, siaran langsung kita juga di Facebook Pro 4 RRI Makassar. Jadi buat Anda yang penasaran dengan acaranya Obrolan Budaya, silakan dibuka Facebooknya. Anda bisa lihat siaran langsung kami ya dalam program acara Obrolan Budaya. Sudah ada narasumber, beliau adalah dosen Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Makassar, Ibu Dr. Nancy Lianti M.Hub. Anda juga bisa mendengarkan program acara Obrolan Budaya melalui RRI Playgo, aplikasi RRI Playgo atau di rri.co.id. Iya, sahabat budaya, silakan untuk Anda yang ingin mendengarkan sekali lagi nonton di Facebook Pro 4 RRI Makassar di 92,5 MHz. Baik, langsung saja kita akan menyapa narasumber kita yang sudah ada di siaran langsung kita. Iya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kali ini kita bersama dalam program acara yaitu Obrolan Budaya. Gimana kabar ini Bu Dokter? Alhamdulillah sehat-sehat ini baik. Suasana cerah. Secerah hati kita berdua ya Bu Dokter ya. Masya Allah. Oke, Bu Dokter, kita bersama sebentar ya akan membahas ini terkait dengan sistem nama diri masyarakat Bugis yang bisa dikatakan bingung tongki biasa penggunaannya seperti apa begitu nama dirinya kita di dalam Bugis, masyarakat Bugis gitu Bu Dokter. Nah kalau begitu Bu Dokter, kita langsung saja Pak dengan topiknya kita. Kira-kira bagaimana dengan sistem nama diri masyarakat ini di masyarakat Bugis ini Bu Dokter? Ya baik, salam untuk semua pemirsa yang sempat mengikuti acara ini. Ini mohon maaf ya nanti kalau ada suara-suara yang masuk ke dalam ini karena saya lagi di kampus di ruang ujian, sehingga kadang ada mahasiswa atau apa yang lalu lalang dan menyapa. Jadi mohon maaf untuk itu ya kalau ada. Iya, saya juga mohon maaf mungkin ini mengganggu aktivitasnya Bu Dokter. Tidak berbagi informasi, berbagi ilmu. Masya Allah, luar biasa sekali. Iya, paling Bu Dokter silakan Miki ini. Jadi seperti ini, nama diri atau biasa dalam ilmu ilmiahnya disebut dengan antroponim. Ini sebenarnya merupakan properti yang melekat pada diri setiap individu. Nah, kalau kita bisa katakan ini sebagai sebuah properti yang diberikan atau dilabelkan oleh orang tua atau mungkin jadi orang tua atau orang-orang tua yang hadir di sekitar anak pada saat anak itu lahir, ini memberikan properti sebagai nama diri dan melekat menjadi identitas dari anak itu. Kalau kita lihat sekilas itu seakan-akan sesuatu yang biasa-biasa saja, tetapi properti ini menjadi suatu identitas yang sejak lahir sampai bahkan setelah meninggal itu disematkan pada diri. Kita bisa lihat misalnya di saat meninggal pun nama diri itu menghiasi nisan. Jadi hal yang kelihatan sederhana, tetapi sebenarnya sangat prinsipil dan bahkan itu mempengaruhi motivasi diri, semangat diri, dan juga kepercayaan diri dari seseorang yang menyandang nama tersebut. Nah, nama diri ini meskipun sifatnya individual, jadi ini berlaku untuk seluruh masyarakat, termasuk masyarakat Bugis. Jadi meskipun dia sifatnya individual, disematkan pada setiap personal, tetapi sebenarnya ada permainan
budaya yang melekat di belakangnya sebagai sebuah bagian dari komunal. Jadi setiap individu ini kan bagian dari komunal, bagian dari masyarakatnya. Dan pelabelan atau pemberian nama diri ini itu tanpa kita sadari merupakan hasil pola berpikir. Ada filosofi yang melandasi, dan filosofi itu juga tidak bisa diabaikan, filosofi yang berangkat dari kehidupan kehidupan dalam suatu masyarakat gitu. Nah, taruh kita untuk masyarakat Bugis. Jadi ada pemberian nama yang proses pemberian namanya itu ada landasan filosofi yang melatari. Misalnya mungkin karena dia keluarga bangsawan, sehingga pemberian namanya juga berpengaruh, situasi itu turut berpengaruh dalam pemberian nama. Taruhlah kalau kita di dalam masyarakat mungkin ada istilah andi, ada penamaan bakso, PC atau apa yang betul-betul syarat dengan filosofi hidup masyarakatnya, tentu kan, dan itu diketahui, maksudnya menjadi konvensi satu masyarakat. Masyarakat atau orang tua yang bukan keturunan bangsawan misalnya, itu tidak akan memberikan anaknya panggilan ini, mengikutkan nama Andi di depan namanya misalnya kan. Itu. Dan kalaupun misalnya mereka memberikan label itu pada anaknya dan masyarakat di sekitarnya tahu bahwa dia bukan keturunan bangsawan, maka itu kan akan menjadi tertawaan atau cercaan itu. Jadi itu tadi, nama itu menjadi suatu properti yang melekat pada diri, tetapi sebenarnya ada filosofi yang melandasi. Nah, inilah yang kemudian menjadi sebuah kaidah dalam suatu masyarakat yang kita sebut dengan sistem nama diri itu. Iya, Ibu Dokter. Nah, kira-kira ada tidak sejarah itu dari sistem nama diri masyarakat Bugis sendiri? Ya, tentu ada sejarah yang melatari ya, karena itu kan sangat berkaitan dengan pola berpikir suatu masyarakat itu, karena bahasa itu tidak bisa lepas dari masyarakat, karena bahasa itu mencerminkan masyarakatnya. Nah, dan bahasa itu termasuk sistem pemberian nama. Pemberian nama itu kan menggunakan simbol bahasa ya. Itu dia ada tanda bahasa yang digunakan, dan tanda bahasa itu berkaitan dengan pemaknaan atau ada penanda yang dia wakili. Jadi tentu tanda dan penanda ini mungkin dia sifatnya arbitrer, tetapi sebenarnya itu juga bisa merupakan suatu konsep yang sifatnya konvensional yang sudah tersepakati dalam suatu tataran masyarakat. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat latar pemberian nama di dalam masyarakat Bugis ini macam-macam. Bukan hanya sekedar sebagai penanda identitas, tapi juga dia sebagai penanda komunal, seperti misalnya tadi Andi dan semacamnya. Kalau di bahasa yang lain, misalnya kalau di Makassar kan ada istilah karaeng atau apa. Misalnya kalau kita dengar nama Togar, kita langsung tahu, oh ini dia orang Batak, misalnya seperti itu. Jadi kalau kita dengar nama orang nyebut Takeshi atau apa, oh langsung orang berpikir orang Jepang ini misalnya atau apa. Jadi itu selalu melekat sebagai masyarakat kita dahulu itu betul-betul menjadikan nama itu sebagai sesuatu yang filosofis. Meskipun seiring dengan perubahan zaman itu juga mengalami pergeseran. Mungkin kalau yang lalu mungkin ada yang memberikan nama berdasarkan silsilah. Silsilah dalam keluarga. Kadang nama neneknya atau menggunakan nama kakeknya atau buyutnya yang sudah meninggal. Nah, kalau yang dulu itu, kalau kita lihat nama-nama orang tua dulu itu kadang kita karena misalnya dia lahir terus pada saat dia lahir itu sulit untuk lahir atau terjepit, akhirnya diberi nama Tacipi atau apa misalnya. Nah, gitu. Mungkin karena dia lahir misalnya pada musim terang bulan, bulan lagi terang purnama, akhirnya dia beri nama misalnya Purnama atau apa. Bisa jadi karena dia ada doa atau harapan di situ. Dia menginginkan anaknya nanti menjadi seseorang yang bagaimana, maka diberikanlah misalnya Indo Upe, Ambo Upe atau apa segala macam. Jadi itu tentu ada dasar pemberian nama. Dan kalau kita berkisah tentang sejarah penamaan, ini sudah menjadi sesuatu yang sifatnya universal, bahwa untuk membedakan antara satu
identitas dengan identitas yang lain, orang memberikan nama. Itu jadi nama ini sekaligus menjadi pembeda. Iya. Misalnya ketika orang sebut Nancy, pasti rujukan Nancy itu orang akan cari bahwa oh Nancy itu ini adalah ini. Tetapi ketika orang sebut Wati, makanya dia cari ini. Jadi nama itu ya kalau dipikirkan ringan, tetapi sebenarnya itu menjadi identitas, menjadi tanda yang untuk mengenali suatu personal atau suatu individual. Nah, Gitu. nah selain pemberian nama di masyarakat Bugis ini ada yang dikatakan juga gelar gitu. Contohnya Andi ya. Nah, selain Andi ini gelar apa saja masyarakat Bugis ini, Bu Dokter? Ya, jadi ada masyarakat yang menggunakan gelar misalnya Andi, kan, yang kemudian melekat pada nama. Mungkin ada juga yang menggunakan misalnya BC, ada yang menggunakan Baso, ya, jadi sebagai gelaran dalam namanya. Nah, ini kemudian ada secara kronologis mungkin satu daerah Bugis dengan daerah Bugis yang lain ada ada perbedaan penyebutan atau apa sebagai bentuk dialek dari bahasa itu. Mungkin ada yang sebut SC, tapi ada juga yang menyebutnya BC, ada yang sebut ASO atau ada juga memanggilnya Baso itu sebagai dan ini yang melekat pada nama. Biasa juga misalnya ada gelaran-gelaran misalnya Puang itu ya Puang. Puang ini bisa menjadi sebuah sapaan yang tidak melekat pada nama, tetapi ada juga yang kemudian yang mengikutkan kata Puang itu sudah menjadi satu entitas dengan nama diri yang bersangkutan. Seperti itu. Jadi misalnya ini sapaan-sapaan penghormatan sebenarnya Uwa, Puang, itu Daeng atau apa itu sebenarnya panggilan akrab atau panggilan kekerabatan. Tetapi kadangkala itu pun menjadi satu bentukan kata yang melekat pada nama diri seseorang. Jadi gelar penghormatan itu sekaligus menjadi panggilan tetap untuk orang tertentu. Nah, bagaimana kita bisa membedakan bahwa itu panggilan tetap yang melekat pada dirinya ataukah itu hanya sebagai itu adalah bentuk sapaan penghormatan karena misalnya kedudukannya, keningratannya atau apa, itu kita bisa lihat secara administratif gitu. Biasanya kalau itu memang bagian dari nama dirinya itu secara administratif pada akta kelahirannya, pada saat dia membuat KTP atau pengurusan surat-surat yang lain itu akan melekat di situ sebagai satu kesatuan nama. Tetapi jika tidak, itu bukan satu kesatuan namanya, biasanya dia tidak muncul di dalam persuratan secara administratif. Gitu. Nah, Bu Dokter, nah itu panggilan yang ada di namanya itu kayak Andi atau Baso, BC itu. Nah, kira-kira artinya apa saja itu? Misalkan Andi artinya apa? Terus Baso atau BC artinya apa? Karena bingung sampai sekarang saya baru tahu cuman sedikit-sedikit saja ini Bu Dokter. Mungkin juga untuk sahabat budaya yang saat ini dengarkan acara Perempat ini juga mungkin belum begitu paham dengan panggilan, bukan panggilan tapi dengan nama Andi, Baso, BC. Nah, seperti apa ini artinya? Kalau kita lihat, jadi kadang misal sebuah kata yang digunakan jadi nama itu sebenarnya tidak ada makna tertentunya. Itu. Oh iya. Jadi udah punya misalnya Andi, apa sih arti kata Andi, apa sih arti kata Baso atau ini, tetapi dia misalnya termaknai sebagai sebuah simbol. Misalnya ketika orang sebut Andi, ini kan gendernya tidak kita tidak bisa identifikasi karena Andi itu sifatnya netral. Jadi bisa melekat pada laki-laki maupun perempuan, tapi dia orang sudah paham jika dia digelari sebagai Andi berarti itu dia merupakan anak keturunan ningrat atau apa misalnya. Jadi lebih berbasis ada hubungan ningrat atau pada status keluarga yang status sosialnya lebih high seperti itu di dalam masyarakat Bugis. Nah, kalau Baso dan BC pun jadi ada kelompok masyarakat tertentu, misalnya kalau kita lihat di daerah Wajo itu lebih banyak kita temukan kata nama Baso atau nama BC, itu pun gelar ningrat. Itu jadi ada yang tidak menggunakan kata Andi tetapi menggunakan kata BC itu. Nah, ini gendernya ikut gitu.
Jadi Baso untuk menandakan bahwa dia jenis kelamin laki-laki, dan BC untuk jenis kelamin perempuan, seperti itu. Nah, tetapi kata BC dan Baso ini pun, ini lagi kembali kita lihat apakah dia melekat pada identitas diri ataukah dia hanya sebagai panggilan keseharian atau orang sebut nama kecil gitu. Nah, kalau dia masuk dalam identitas sebagai nama resmi atau apa, berarti itu biasanya karena dia keturunan Ningrat. Jadi kalau Baso untuk keturunan Ningrat yang berjenis kelamin laki-laki, dan BC untuk berjenis kelamin perempuan. Selain Baso, BC juga ada Indo dengan Ambo gitu. Nah, jadi kalau dia masuk ke terintegrasi sebagai nama diri itu berarti itu lebih banyak ada bau-bau Ningrat di situ. Jadi Ambo untuk ini, tapi Baso, BC, Ambo, dan Indo ketika dia tidak menjadi satu identitas nama diri, itu bisa jadi karena sapaan, karena posisinya misalnya karena Ambo dia laki-laki dan dia sudah jadi dia sapaan untuk misalnya orang tua laki-laki, dan Indo untuk orang tua misalnya perempuan atau berjenis kelamin perempuan. BC dengan Baso bisa jadi itu panggilan misalnya untuk anak kecil atau apa karena perempuan Ece atau BC atau ini Ece atau Baso karena itu sesuai dengan jenis kelamin dari yang bersangkutan. Jadi kita perlu hati-hati mendengarkan atau melihat nama-nama itu apakah dia nama panggilan keseharian yang kemudian tidak melekat pada nama persona. Jika dia bisa jadi dia tidak ada kaitannya dengan keningratan. Gitu. Bisa jadi dia misalnya Ece, Aco atau apa, bisa jadi dia tidak berkaitan dengan keningratan kalau itu cuma nama panggilan yang tidak melekat pada nama resmi atau nama formalnya. Tapi jika melekat pada nama resmi atau nama formalnya itu biasanya paling sedikit itu ada relasinya dengan posisi status sosial. Itu. Ibu Dokter, ini kan tadi Ibu Dokter mengatakan bahwa ada juga yang orang yang tidak ada keturunan Andinya, ya nama Andinya, tapi ada yang turun sama anaknya itu pakai kata Andi. Nah itu bisa menjadi bahan tertawaan orang. Nah kalau bagaimana Ibu Dokter sendiri melihat, nah ketika ada kakek atau nenek ini bisa dikatakan ini keturunan bangsawannya itu luar biasa, masih kental sekali. Namanya kakek dan neneknya itu Andi, katakanlah Andi bla bla bla, Daeng ini, Andi ini, Daeng ini, begitu. Tapi turun pada anaknya dan maupun pada cucu-cucunya itu dia tidak menggunakan Andi. Ini kira-kira apa yang apa alasannya kenapa dia tidak menggunakan nama Andi begitu? Padahal kalau dipikir kakek dan neneknya itu kebangsawanannya itu kental sekali. Bahkan kita biasa searching di Google itu ada di internet itu tentang kebangsawanannya. Ya, banyak faktor atau banyak alasan orang tidak lagi menyematkan nama Ningrat pada anaknya. Gitu. Bisa jadi satu karena mungkin cara berpikir yang sifatnya global. Gitu. Jadi dia sudah tidak mau dia ingin anaknya mandiri dengan personalitinya sendiri dan ini berimprovisasi dalam kehidupan kemasyarakatannya, itu betul-betul menggaungkan dirinya sendiri sehingga mungkin dia sudah tidak berpikir bahwa itu sudah tidak perlu atau itu tidak penting misalnya, atau mungkin karena menganggap itu misalnya bagian dari feodal misalnya, dan dia ingin anaknya demokrat, begitu demokrasi atau apa kan, jadi tidak ada lagi jadi dia nanti di dalam kehidupan bermasyarakat itu dia dihormati bukan karena status seperti itunya, tapi mungkin karena kemampuan dirinya atau apa. Bisa jadi itu. Bisa juga mungkin ada rasa malu mungkin. Karena mungkin dulu waktu masa ini berjaya atau apa kan dihormati atau apa. Kemudian mungkin dari segi ekonomi atau hal-hal yang ini itu kondisi keluarganya mengalami kemerosotan atau apa. Mungkin jadi ya. Ini ada salah satu kemungkinan saja sehingga mereka sudah merasa malu untuk melekatkan nama itu. Bahkan juga ada sebaliknya, mungkin dia secara keturunan sebenarnya tidak ada, tetapi karena misalnya jadi orang yang terkenal atau kaya atau apa di situ, akhirnya menyematkan gelar itu kepada anaknya misalnya. Tapi kalau orang
telusuri silsilahnya Mm-mm. dari kawin mawin antara keluarga misalnya, ternyata sebenarnya dia tidak punya keturunan itu, tapi kok anaknya tiba-tiba sudah menyandang itu. Ada juga fenomena seperti itu di dalam masyarakat kita. Jadi ini bergantung pola pikir, pola pandang masyarakat tersebut itu. Mm-mm. Iya, tapi kira-kira tidak masalah tidak kalau pemberian nama Andi itu diberikan kepada cicitnya? Kemudian muncul lagi, misalnya ini terus muncul lagi. Kalau misalnya secara silsilah dia tetap memang menyandang gelar itu ya, why not? Kenapa tidak? Kan itu. Hanya kan kadang orang katakan begini bahwa ketika misalnya perkawinan pertama dan kedua sama-sama ningrat, maka ini akan turun kan. Tapi kemudian kalau salah satunya bukan ningrat, misalnya pernikahannya itu antara yang status sosial biasa dengan ini, itu akan menurunkan memperlemah misalnya seperti itu ya. Ada juga yang berpandangan seperti itu, sehingga mereka akhirnya memutuskan, oh ini sudah bukan lagi darah ningrat nih, ini sudah ada campuran, ini sudah semakin melemah karena misalnya tadi ibunya ningrat, bapaknya ningrat, lahir anaknya ini kemudian suatu waktu menikah dengan yang bukan berasal dari keluarga ningrat, berarti kan cucunya menjadi melemah kan karena hanya satu pihak. Apalagi kalau karena kita kan masih menganut sistem patriarki, apalagi kalau yang ningrat itu ibunya, ayahnya tidak, itu kalau turun akan lemah. Nah kalau ini lagi menikah lagi dengan sama sekali dengan ini, akhirnya kan menjadi misalnya lemah itu. Nah itu juga menjadi satu dasar biasanya alasan perkawinan. Salah satu dasar perkawinan keluarga, mereka memilih yang sama-sama ningrat untuk mempertahankan itu juga satu pola yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat kita. Namun seiring dengan modernisasi, globalisasi, tampak-tampaknya itu sedikit demi sedikit mulai mengalami pergeseran. Perkembangan teknologi yang sangat pesat, terus perkembangan hobi masyarakat yang juga semakin mengglobal. Ini bahkan banyak yang memberikan nama ke anaknya yang sudah tidak lagi sangat kental menyorot identitas komunal itu. Nah, mungkin bahkan ada yang memberikan anaknya nama berdasarkan mungkin karena dia gemar sekali artis ini atau apa, akhirnya nama anaknya. Jadi sudah banyak perubahan nama ini, terutama pada masa-masa generasi milenial, generasi Z dan seterusnya. Bu Dokter. Nah, ini kata sapaan puang, uwa, daeng. Nah, semua itu memiliki perbedaan mungkin. Perbedaan apa nih yang ada pada sapaan puang, daeng dan uwa atau dan yang lain-lainnya gitu, Bu Dokter? Ya, jadi ini karena satu adat di satu suku Bugis bisa jadi berbeda dengan di suku Bugis yang lain. Misalnya ada yang memang di dalam ininya mereka memanggil puang, tetapi ada yang kemudian memanggil uas. Ya, seperti tadi saja kata Baso itu kan lebih banyak dikenal misalnya di masyarakat Wajo atau apa. Tetapi di daerah misalnya di daerah Sidra, Pindrang itu lebih banyak yang memanggil Wa atau Puang ini kan, jadi atau Ambo itu ini. Jadi itu ada klaster-klaster tersendirinya. Misalnya panggilan ini lebih dominan digunakan dalam masyarakat Bugis daerah mana atau apa. Ini nanti mungkin pada pembicaraan berikutnya itu teman saya Pak Dr. Aslan juga akan mengupas tentang sejarah tentang nama diri secara lebih mendalam dengan sistem klasternya. Mungkin beliau akan itu risetnya beliau lebih fokus ke sana. Baik Bu Dokter, sebelum kita lanjut lagi obrolan kita di acara obrolan budaya, jangan dulu kemana-mana Bu Dokter, kita dengarkan dulu persembahan lagu untuk menghiasi suasana santai kita pada siang hari ini.
tumpen ini uita tolit tu data kajana. Pertigaan di mata pe si bawa kie wangie nasa balasa muati pada rasaku pada tori welai. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Setiap provinsi di Indonesia memiliki banyak ragam pakaian adat. Sebut saja Sulawesi Selatan, yang juga terdapat berbagai jenis pakaian adat. Namun, tahukah Anda bahwa pakaian adat yang dikenal dengan nama baju bodoh menjadi yang paling pertama dikenal masyarakat Sulawesi Selatan? Baju bodoh dianggap sebagai salah satu pakaian adat Sulawesi Selatan yang paling pertama dikenal masyarakatnya. Pakaian tradisional ini bahkan disebutkan dalam Kitab Patuntung
yang merupakan kitab suci ajaran animisme dan dinamisme nenek moyang suku Makassar. Warna pada baju bodo memiliki aturan penggunaan oleh kaum wanita suku Bugis Makassar untuk menandakan tingkatan usia dan status sosial. Warna jingga dipakai oleh wanita yang masih kecil atau berusia di bawah 10 tahun. Warna jingga dan merah digunakan oleh wanita berumur 10 hingga 14 tahun. Warna merah untuk 17 hingga 25 tahun. Warna putih digunakan oleh para inang dan dukun. Warna hijau diperuntukkan bagi putri bangsawan. Dan warna ungu dipakai oleh para janda. Namun di masa sekarang, penggunaan baju bodo tersebut mulai bergeser makna dengan menggunakan baju bodo sesuai dengan minat warna dan selera masing-masing. Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro. Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya. Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini. Hei, awas ada motor di depan bro, awas Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya. Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan. Iya, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, terima kasih buat Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI di program acara yaitu Obrolan Budaya. Dan kembali kita bersama dengan narasumber kita, dosen Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Makassar, ya, Ibu Dr. Nancy Lianti M. Hum, masih membahas tentang sistem nama diri masyarakat Bugis. Iya, kembali lagi saya mau menyapa untuk Ibu Dokter. Assalamualaikum Bu Dokter, masih bersama kita. Iya, ya, senantiasa bersama. Alhamdulillah. Oke, nah ini kita kembali lagi dengan membahas tentang sistem nama diri masyarakat Bugis, ya. Apakah ini pemilihan nama Bugis sendiri harus memang dipikir-pikirkan dulu oleh keluarga di masyarakat Bugis untuk pemberian nama, atau mungkin cuman langsung misalnya kita kasih nama seperti ini. Nah, katakan misalkan Mapatunru kayak begitu. Kira-kira makna-maknanya itu seperti apa ya? Karena yang biasanya yang kita dengar Mapatunru, terus Mapakaya, ada juga pokoknya ya. Tapi jujur ya, kalau nama-nama yang seperti itu, Dewi sendiri suka dengar dengan nama-nama begitu. Kayak ku suka sekali didengar begitu. Misalkan saya dikasih nama ini Mapatunruk atau Mapa apa, ku suka sekali, tapi ini sayang sekali namaku bukan pakai nama-nama begitu ini Bu Dokter. Nah, seperti apa ini Bu Dokter yang kita lihat? Ya, ini tadi pemberian nama, jadi mungkin ada masyarakat yang ya memang ketika memberikan nama itu dipikir matang-matang, karena itu tadi itu akan menjadi suatu identitas yang melekat sepanjang hayat. Itu bahkan setelah meninggal pun nama itu akan tetap melekat, akan tetap orang ini kan pahat di batu nisannya gitu. Jadi tentu ada orang akan pertimbangkan matang-matang itu bahkan sebelum akikahan kan pemberian nama itu pasti sudah pikir-pikir, sudah diskusi ini. Nah, tentu semakin tinggi tingkatan pendidikan, tingkatan status sosial atau apa, tentu mungkin akan lebih semakin cermat misalnya dalam proses penentuan nama itu seperti itu. Meskipun juga mungkin itu bukan menjadi sebuah kemutlakan seperti itu, tapi mungkin kalau misalnya ada yang tiba-tiba beri nama atau apa, mungkin lebih ya mungkin masyarakat yang lebih awam atau apa yang mungkin melihat kejadian yang melatari lahirnya, yang kemudian seperti yang saya katakan tadi, yang kemudian memberikan nama seperti itu, karena misalnya lahir di bulan Muharram
terus diberi nama anaknya misalnya Muharram atau Iya. apa. Jadi ada kejadian-kejadian atau apa. Nah, selebihnya itu banyak yang menjadikan nama itu sebenarnya sebagai harapan, sebagai doa gitu. Dia menginginkan anaknya nanti bersifat, berkarakter atau mencapai status kehidupan seperti namanya, misalnya diberi nama Rahman, atau misalnya nama-nama bukti seperti itu. Itu karena memang dia berharap anaknya nanti seperti itu. Misalnya dikasih nama anaknya Tenri Jaja misalnya kan, karena mungkin Tenri ini kan semacam artikel ya yang bermakna tidak dalam status dia yang tidak bisa tidak ada, atau misalnya jadi kalau misalnya Tenri Jaja kan misalnya dijajah, jadi yang tidak bisa dijajah atau tidak bisa ditundukkan misalnya seperti itu. Karena misalnya dia menginginkan anaknya menginginkan suatu makna tertentu pada anaknya, maka dia berikan nama seperti itu. Jadi kadang juga honorifiknya menjadi dasar pertimbangan yang tadi gelar-gelar keningratan itu atau gelar-gelar honorific, misalnya tadi Tenri, terus Baso, Betse, terus Andi, bisa juga gelar bangsawan yang lain. Nah, termasuk juga sapaan seperti itu, misalnya Peta. Nah, terus yang tadi misalnya Ambo atau Ua. Nah, hanya kan ada nama itu merupakan nama dirinya sendiri. Misalnya kalau Ambo, mungkin jadi itu nama yang mengikutinya misalnya Ambo Dale. Iya, Ambo Dale. Tentu kan dia berharap supaya anaknya itu rezekinya bagaimana kan? Sama nama Ambo Dale, nama kakek suami saya. Gitu. Dan sebenarnya harapannya supaya ini alhamdulillah rezekinya misalnya mengalir atau selalu mendapat keberuntungan. Itu kan misalnya doa untuk itu. Nah, jadi misalnya nama Ambo Dale, kita perlu hati-hati. Bisa jadi Dale itu adalah bagian dari nama dirinya. Atau bisa jadi nama dari anak sulungnya misalnya. Karena anak sulungnya misalnya namanya Dale, terus sudah itu dia digelari Ambo Dale misalnya. Atau nenek, karena nenek kan juga kita kan nenek kan masyarakat Bugis Makassar cenderung tidak menggunakan kata kakek ya, lebih pakai nenek Bugis yang kita tanya, terus dia katakan nenekku, nenek yang dia maksud itu perempuan, bisa jadi yang dia maksud adalah kakek atau apa yang lalu kan. Nah itu terus terus ada nama yang mengikutinya, kita perlu hati-hati. Bisa jadi itu nama dirinya sendiri, tapi bisa jadi itu nama cucu pertamanya gitu. Jadi bisa jadi itu nama dirinya yang memang melekat pada dirinya sejak kecil, tapi bisa jadi itu nama yang tergantikan setelah dia mempunyai cucu pertama. Jadi nama cucu pertamanya itu yang mengikut ke nama dirinya, jadi panggilan ini. Jadi itu juga menjadi sebuah kebiasaan dalam masyarakat Bugis. Ketika dia sudah punya anak, dia tidak lagi dipanggil dengan untuk secara panggilan keseharian. Dia tidak lagi dipanggil dengan nama dirinya, tapi biasanya dia dipanggil dengan nama anak pertamanya. Sama juga dengan kakek nenek. Ketika dia sudah mempunyai cucu, biasanya dia lebih banyak dipanggil oleh masyarakat sekitarnya dengan nama cucu pertamanya atau apa. Jadi kita bisa langsung tahu, oh ini anak pertama namanya ini, atau ini dia punya cucu pertama yang namanya seperti itu. Iya, Bu Dokter, ini kita sudah dibatasi oleh waktu ini. Jadi kita sebagai closing statementnya ini singkat, apa yang ingin Bu Dokter sampaikan ini terkait dengan sistem nama diri masyarakat Bugis? Silakan Bu Dokter. Tradisi kita akan luntur, akan punah kalau bukan kita yang memeliharanya. Jadi kalau kita ingin budaya tradisi kita atau budaya Bugis ini bisa tetap mengakar kuat di dalam masyarakat, maka perlu ada pewarisan istilah-istilah atau budaya itu ke masyarakat atau ke generasi berikutnya. Kita tidak perlu malu karena menganggap itu sebagai sesuatu yang misalnya tradisional atau mungkin dianggap bukan mengglobal. Justru kita harus bangga karena itu menjadi sebuah keunikan. Orang dicari karena dia unik.
gitu. Orang luar tidak akan datang ke tempat kita kalau mereka mendapatkan itu juga di tempatnya. Justru karena kita memiliki keunikan, kekhasan, orang luar itu turis-turis itu mau datang berkunjung ke kita karena mereka ingin tahu apa sih yang berbeda dari yang mereka miliki itu. Jadi mereka ingin selalu mencari apa yang unik, apa yang khas. Jadi itu tuh. Marilah kita sama-sama berupaya untuk melestarikan budaya kita, termasuk pelestarikan tentang sistem penamaan di dalam masyarakat kita. Mungkin banyak nama-nama modern atau apa, tetapi mungkin dalam proses pemberian nama boleh kita memodernkan, tapi mungkin kita juga tetap bisa mengingat filosofi-filosofi itu atau falsafah-falsafah hidup dari masyarakat kita, khususnya masyarakat Bugis ini. Baik, Bu Dokter, ini sayang sekali kita udah dibatasi waktu. Yang jelas ya, semoga informasi-informasi yang sudah diberikan Ibu Dokter untuk sahabat budaya yang dengarkan acaranya Obrolan Budaya Pro 4 ini bisa memberikan manfaat untuk semuanya tanpa terkecuali. Dan Bu Dokter sehat selalu, makin sukses selalu menjalankan aktivitas semangat Ki, sehat. Dan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik sahabat budaya, demikian perbincangan atau obrolan budaya kita bersama Ibu Dr. Nancy Lianti M.Hum yang tentunya membahas tentang penamaan atau sistem penamaan diri dalam masyarakat Bugis. Semoga bisa memberikan manfaat untuk sahabat budaya.